anak-anak, puji nama Tuhan, kita kembali bertemu hari ini melalui pelajaran agama Kristen. Semangat mengikutinya ya anak-anak. Oke deh, kita akan kembali melanjutkan pelajaran agama kita, yaitu tentang alam ciptaan Tuhan. Coba sebutkan anak-anak, alam ciptaan Tuhan. Tujuan pelajaran ini adalah memahami contoh sikap bersyukur dan bertanggung jawab dalam memelihara alam ciptaan Allah. Kemudian menjelaskan arti bersyukur atas alam ciptaan Allah. Anak-anak, semua yang ada di sekitar kita, semua yang ada di alam ini, siapakah yang membuatnya? Ya, Alkitab berkata dan kita percaya bahwa yang menciptakan bumi dan isinya termasuk manusia adalah Tuhan Allah kita. Amin? Amin. Di dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31, Alkitab mencatat bahwa di sana Allah menciptakan bumi ini dan isinya. Dari bumi yang belum berbentuk dan yang masih kosong sampai semuanya tercipta dengan sangat indah dan luar biasa. Nah, anak-anak tahukah bahwa Tuhan Allah, caranya Tuhan Allah menciptakan bumi dan isinya ini dengan cara apa? Berfirman. Kemudian Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini atau bumi dan isinya selama 6 hari. Selama 6 hari. Ingat ya anak-anak. Baiklah, kita akan melihat apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 tentang penciptaan itu. Yuk simak dan dengarkan baik-baik ya. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu pun jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama Tuhan menciptakan alam semesta. Pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan menamakan cakrawala itu langit, yang memisahkan air di atas langit dan air di bawah langit. Pada hari yang ketiga, Tuhan memisahkan laut dari daratan dan menumbuhkan tunas-tunas muda. Dan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan apa? Atau membuat daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Oke, pada hari yang keempat Tuhan menciptakan apa ya? Ya, pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda langit. Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, yaitu apa ya? Yaitu matahari, bulan, dan bintang. Dan itu menjadi tanda untuk menunjukkan masa atau waktu yang tepat. Matahari berada di siang hari, bulan dan bintang pada malam hari. Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di air atau binatang-binatang yang ada di dalam laut, di dasar laut yang luas, dan juga binatang-binatang yang hidup di udara, contohnya yaitu burung-burung. Kemudian pada hari yang terakhir, hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak, binatang melata, dan Tuhan juga menciptakan manusia. Tuhan mengambil debu tanah
dan membentuknya menjadi seorang laki-laki. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Siapa itu makhluk yang hidup atau manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan? Iya, betul. Yaitu manusia pertama itu yang diciptakan Allah adalah Adam. Nah, maka selesailah pekerjaan Tuhan Allah di dalam mencipta. Dan pada hari yang ketujuh, Tuhan berhenti bekerja. Tuhan memberkati dan menguduskan hari yang ketujuh itu. Sekarang, ketika kamu melihat dan memandang sekelilingmu, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Agung. Amin. Amin. Diciptakan dengan baik untuk memuliakan dirinya dan menyediakan semuanya itu untuk kehidupan di bumi, untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi ini. Oke anak-anak, masih ingat urutan penciptaan Tuhan Allah di dalam atau selama 6 hari? Ayo kita urutkan kembali ya. Pada hari yang pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Contohnya matahari, bulan, dan bintang. Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan burung-burung. Dan pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak, binatang melata, dan manusia. Ya, sudah ingat ya anak-anak, sudah tahu mengurutkan ciptaan Tuhan? Bisa. Nah, untuk lebih hafal lagi, nah hari ini anak-anak tugasnya akan menghafalkan urutan penciptaan Allah atas alam semesta ini selama 6 hari Tuhan Allah mencipta. Ya, dihafalkan lalu di video anak-anak. Oke, bisa ya? Pasti bisa. Itu tugasnya dan ini pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.